Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervin Rahmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ChainPay. Jadi teman-teman semua, hari ini banyak yang masih belum mengenal ChainPay. Padahal ChainPay itu sangat menguntungkan untuk teman-teman semua. Dengan memiliki ChainPay atau dengan mempunyai ChainPay, teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau kemarin Hextor mendapatkan 1% per hari flat, kalau di ChainPay kita akan mendapatkan 1% per hari dan harganya bisa naik bisa turun dan akan mendapatkan keuntungan dengan momen yang Anda dapatkan. Hari ini kalau kita mau bisnis, kita harus mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan. Nah, sekarang banyak kepala negara yang menceritakan apa manfaat daripada kripto. Kita harus banyak mempelajari hal-hal seperti itu. Karena apa? Cryptocurrency adalah aset digital untuk masa depan ketika banyak orang membutuhkan atau memiliki cryptocurrency atau ChainPay, maka disitulah nilainya akan naik. Hari ini kita sedang dilanda corona. Bagaimana kita merasakan COVID-19 ini membuat kita lockdown? Apa hubungan dengan Bitcoin atau aset digital? Karena setelah hari ini kita mengenal corona, kita selain mengenal uang kertas atau logam, kita memiliki kesempatan untuk memiliki aset digital atau uang elektronik. Kita tahu isu yang beredar bahwa uang kertas, uang logam itu mudah terpapar oleh virus corona. Seperti di Italia waktu itu, hanya dengan memegang uang kertas di sana virus corona bisa terpapar ke semua orang. Ya, kita lanjut ke era blockchain. Ya, selamat datang di era blockchain, selamat datang di era cryptocurrency. Ya, seperti kita kenal di mana eranya Bitcoin, Ethereum, ya, atau cryptocurrency. Bitcoin itu dikenal sebagai evolusi cryptocurrency. Tapi di Indonesia, Bitcoin tidak boleh dijadikan mata uang atau cryptocurrency. Dalam memasuki cryptocurrency, evolusi dan revolusi, ya, pada zaman dahulu, ya, kita mengenal namanya sistem barter. Ya, di sini kita membarterkan ayam dengan buah atau barang lain, ya, kebutuhan yang saling menunjang. Dan ini dinilai kurang efisien. Nah, di sini juga kita lihat di zaman dulu ada pertukaran sistem uang, itu uang Sailendra atau pada kerajaan Mataram Sailendra. Di situ kita bisa melakukan barter menggunakan emas. Tapi di situ tidak bisa dijadikan sebagai barter yang sangat mudah karena emas tidak bisa dimiliki oleh semua orang dan keterbatasan emas itu menjadi nilai yang sangat tinggi atau terlalu cepat untuk naik ketika memang stok emasnya itu berkurang atau di pasaran jumlah emas itu terbatas karena banyak orang yang menyimpan emas sebagai emas yang bernilai sangat tinggi. Nah, pada saat kita mengenal sebuah kenegaraan, ya, pada zaman dulu lahirlah uang kartal atau uang kertas dan logam. Di era 90-an hadirlah ATM dan kartu kredit. Jadi uang kartal itu sudah dianggap sudah tidak efisien lagi. Kenapa? Karena dengan jumlah yang banyak berarti kita sudah membawa beberapa lembar kertas atau logam dan itu akan memenuhi dompet kita. Nah, kartu kredit atau ATM itu juga memiliki kelemahan karena transaksinya kita membutuhkan alat yang untuk digesek, ya, dan tidak semua orang itu memiliki kecuali toko atau mall-mall yang memfasilitasi alat yang kita namakan mesin ATM atau edisi. Nah, yang terakhir adalah lahirlah internet dan mobile banking. Dengan menggunakan smartphone kita dan sebagainya, kita bisa melakukan transaksi, mentransfer uang kita, ya, dari rekening satu ke rekening lainnya atau dari bank satu ke bank lainnya. Dan itu sangat simple. Namun di luar negeri ada satu yang orang gemari,
selain internet banking dan mobile banking, di luar sana lebih mengenal Bitcoin. Selain sebagai uang digital, tapi bisa berfungsi sebagai nilai aset. Uang yang disimpan jumlahnya bisa bertambah, walaupun angkanya tidak bertambah. Tapi nilai daripada harga Bitcoin itu bisa terus bertambah. Kalau hari ini kita tidak berubah, maka kita akan punah. Karena di luar sana sudah mengikuti sistem barter dengan cryptocurrency atau uang digital. Kita sudah melalui zaman-zaman seperti sistem barter, terus sistem keping emas, lahirlah uang kartal seperti kertas logam, terus ATM, kartu kredit. Maka di zaman era 4.0 ya, maka kita harus bisa mengikuti lahirnya suatu perubahan dari internet dan mobile banking, atau yang kita kenal saat ini adalah aplikasi di smartphone. Dan sekarang adalah eranya kripto. Ya, kita mengenal aset dari zaman dulu hingga saat ini ya, zaman modern, mengenal yang namanya investasi di tanah. Orang-orang yang memiliki uang lebih, dia akan membeli tanah untuk berinvestasi. Dan mereka akan menyimpan uangnya diganti dengan tanah ya. Dulu orang yang punya tanah adalah sebagai tuan tanah atau tuan takur. Jadi setiap orang yang memiliki banyak tanah itu dianggap sebagai orang kaya. Dan selanjutnya berinvestasi di rumah atau properti. Karena memang nilainya semakin tahun ya semakin bertambah dan bertambah nilai asetnya. Itu yang harus kita pahami. Orang yang benar-benar kaya dan punya banyak uang, mereka enggan untuk menyimpan uangnya di deposito ya, melainkan membeli aset properti atau emas. Nah, pada saat ini nilai emas itu semakin hari semakin naik dibanding nilai mata uang kartal, kertas dan logam ya. Nah, masuk kepada era digital atau kripto aset, orang sudah mulai berinvestasi atau mengumpulkan aset-aset digital cryptocurrency. Pada pertama kali muncul nilai cryptocurrency seperti Bitcoin itu di tahun 2009, nilainya hanya 10 rupiah ya, 0,00 sekian dolar. Nah, kalau kita bicara aset, berarti kita harus tahu bahwa yang namanya nilai aset itu akan tumbuh bukan hari ini, bulan depan ya, atau mungkin tahun depan ya. Bisa jadi beberapa tahun seperti Bitcoin 10 tahun ke belakang nilainya hanya 10 rupiah mungkin ya, 0,00 sekian dolar, dan itu sangat mudah untuk didapatkan. Pada tahun lalu ya, itu harga tanah, apakah ada kita beli tanah 10 rupiah 5-10 tahun kemudian nilainya sampai ratusan juta. Terus apakah ada rumah pada saat dulu harga rumah 10 rupiah 10 tahun kemudian itu menilai ratusan juta? Begitu juga properti atau emas. Nah inilah keunikan daripada Bitcoin. Pada saat muncul 2009 itu nilainya hanya 10 rupiah. Tapi kita bicara saat ini nilai Bitcoin itu di atas 100 juta. Dan pada saat video ini dibuat, nilai daripada Bitcoin itu sekitar 111 jutaan. Nah, kenapa pada saat itu saya mengenal Bitcoin dengan harga 10 rupiah tidak tertarik? Karena saya tidak mengerti atau kekurangan informasi. Kenapa pada saat itu saya tidak menyimpan ya, dan saya juga pernah melakukan suatu game atau permainan yang seperti permainan sederhana, Tetris dan sebagainya. Nah, ketika kita win atau menang, kita mendapatkan satu koin ya. Pada saat itu satu koin itu hanya nilainya ya 10 rupiah. Kita main beberapa jam, kita dapat 1000 koin. 1000 koin pada saat itu berapa? 10 rupiah kali 1000 berarti hanya 10.000 ya. Nah, kita sudah capek berjam-jam bermain di sana, kita hanya dapat 100 koin atau 1000 poin ya. Kurang lebih cuma 1000 sampai 10.000. Kalau kita bandingkan dengan kuota yang kita pakai pada saat itu tidak menutupi. Mungkin saya bermain berjam-jam sudah menghabiskan 100.000
hanya mendapatkan 1000 koin yang nilainya hanya 10.000 ya. Makanya itu entah kenapa emailnya lupa atau akunnya juga lupa, password lupa, akhirnya apa yang pernah saya miliki Bitcoin sekitar 10.000 mungkin 20.000 Bitcoin pada saat itu ya saya hilang begitu saja karena lupa ID-nya di mana, terus saya main di mana. Pada saat itu lebih ngetren kita main poker ya, chip poker lebih berharga. 1 juta chip poker itu bisa bernilai 100.000 waktu itu, bahkan bisa sampai 1 juta pada saat itu. Nilainya terus berkembangnya. Saya lebih tertarik main poker dengan mendapatkan chip yang bisa saya jual untuk komunitas ya, bisa 100.000 sampai 1 juta dalam penjualan chip. Nah, itulah kesalahan saya kenapa pada saat itu tidak mau mempelajari apa itu Bitcoin. Kita bicara ChainPay ya. ChainPay pada saat diluncurkan tanggal 22 Maret kemarin, itu harganya hanya 8 atau 7 dolar. Nah, sekarang di era digital ini, orang-orang yang punya kelebihan duit ya, kelebihan uang, maka cryptocurrency aset seperti Bitcoin atau koin-koin lain ya, pada saat ini muncul koin baru yang namanya ChainPay ya, yang ketika kita beli hari ini disimpan bertahun-tahun, nilainya bisa ratusan sampai ribuan persen ya. Kalau kita bicara aset atau kripto aset untuk investasi atau nilai investasinya yang terus bertambah sangat luar biasa. Melalui kripto aset kita memiliki metode pembayaran baru dan tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Orang yang memiliki Bitcoin atau cryptocurrency aset seperti ChainPay yang nilainya terus berkembang dan dibutuhkan untuk alat pembayaran ya, nanti suatu saat ketika satu koin atau satu ChainPay itu bernilai sampai 1 juta, 5 juta atau 10 juta, itu beli satu koin tidak harus dengan nilai yang begitu besar, karena bisa dipecah seperti 0,0 sekian ya kan. Nah, kita hanya memiliki misalkan pada saat itu nilai ChainPay bisa tembus sampai 10 juta. Berarti untuk memiliki satu koin dengan kita beli 10 juta berarti sangat hal yang sulit untuk memiliki itu. Tapi ketika kita punya uang 100.000, 200.000 atau 1 juta, itu bisa dipecah menjadi 0, sekian. Nah, cryptocurrency aset uniknya kita tidak harus membeli satu koin ya. Kita bisa membeli 0,01 boleh, 0,001 boleh, 0,0001 boleh. Yang penting pecahan 8 desimal ke belakang ya. Yang penting itu bisa menjadi nilai pecahan yang dibagi daripada nilai aset yang sudah tinggi pada saat itu. Nah, untuk teman-teman pelaku Hackstore pada saat ini itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena bisa memiliki Bitcoin secara gratis ya. Dari Hackstore simpan ke ChainPay. Nah, ChainPay bisa beli Bitcoin atau Ethereum dan seterusnya. Atau mungkin dari ChainPay ke rupiah kedepannya ketika ada broker ya atau market seperti Indodax yang bisa menerima ChainPay untuk dikonversi ke rupiah. Nah, Bitcoin sudah dikenal seluruh dunia. Nah, saat ini ada koin baru yang namanya ChainPay, itu baru dikenal oleh 20 negara. Pada saat ini pemiliknya adalah komunitas Hackstore atau orang-orang Hackstore. Kalau di Indonesia itu tidak boleh kita bilang bahwa cryptocurrency atau koin itu sebagai mata uang, tapi disebut sebagai aset digital. Kripto itu tidak punya pusat, tidak punya desentralisasi atau tidak ada negara yang mengatur daripada nilai mata uang cryptocurrency ya. Jadi cryptocurrency itu diatur oleh market, supply and demand atau membutuhkan dan dibutuhkan. Jadi supply-nya, jadi kalau supply-nya banyak, demand-nya atau permintaannya berkurang, maka cryptocurrency itu akan turun. Tapi ketika supply-nya berkurang tapi permintaannya
itu banyak, maka nilai cryptocurrency itu akan naik. Seperti halnya sembako, ketika di pasar itu banyak, maka harganya akan murah. Tapi ketika di pasar itu harganya langka, maka nilainya akan terus naik dan bertambah. Sementara nilai aset yang kita beli pada saat di harga yang lebih murah daripada tahun-tahun nanti, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan daripada nilai aset yang kita miliki saat ini. Nah, contohnya begini. Anda pada saat ini beli cryptocurrency yang namanya ChainPay 500.000 rupiah per satu ChainPay. 3 atau 5 tahun ke depan nilainya menjadi 1 juta atau 2 juta. Tentunya Anda memiliki keuntungan dari per koin 500 sampai 1 juta. Nah, Anda bayangkan ketika Anda memiliki 1000 ChainPay, 2000 ChainPay, 10.000 ChainPay. Anda kalikan keuntungan pada saat nanti di saat harga ChainPay itu betul-betul naik. Nah, kita nggak usah khawatir ya, karena seluruh server dunia itu akan mencatat transaksi kita. Anda bisa membawa ChainPay kemanapun, ke negara manapun. Yang penting Anda bisa link internet dan bisa buka akun Anda di handphone atau smartphone Anda. Apa sih cryptocurrency itu ya? Mata uang digital atau aset digital ya. Kita bisa menggunakan kriptografik sebagai keamanan uang elektronik yang tidak tersentralisasi ya. Aset elektronik yang bisa dibawa kemanapun tergantung pada internet. Transaksi dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Terus transaksi kita itu tidak ada antara ya, artinya transaksi ini peer to peer dari orang ke orang itu ya. Tidak ada perwakilan bank manapun ya yang mengambil jasa daripada pertukaran uang itu. Transaksi peer to peer bisa disebut juga transaksi tanpa pihak ketiga. Contohnya saya transaksi dengan si A, transaksi dengan si B, transaksi dengan si C. Jadi tidak ada perantara. Saya bertransaksi dengan si B melalui si A dan atau si C. Nah, seperti itu. Jadi langsung saya bertransaksi dengan si A, si B dan si C itu secara langsung. Apa itu blockchain? Ya, catatan digital yang mencatat setiap transaksi yang tersebar di banyak komputer atau server. Jadi kita jangan takut bahwa akan kehilangan suatu catatan itu ketika setiap server di komputer seluruh dunia itu mencatat transaksi kita. Jadi akan aman, bersifat immutable, tidak berubah-ubah. Jadi paten di situ. Dengan adanya blockchain, transaksi dapat diproses tanpa pihak ketiga sehingga lebih efisien. Yang tadi yang kita sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini di sini kita lihat cara kerja daripada blockchain ya. Seseorang mengajukan permohonan transaksi, terus permohonan tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer ya. Terus divalidasi, tiap node akan melakukan validasi menggunakan algoritma khusus. Jadi yang terkirim adalah angka-angka acak ya, seperti A, B kecil, B besar, angka, terus simbol dan sebagainya. Nah, validasi diteruskan ya, bisa berupa transaksi kontrak sampai catatan kejadian. Setelah validasi transaksi baru ini dijadikan sebuah blok data. Nah, blok baru ini kemudian akan disambungkan ke blok yang sudah ada sambungan melalui parameter yang unik dan saling terhubung sehingga mustahil untuk dimodifikasi di kemudian hari oleh siapapun ya. Nah, transaksi dinyatakan komplit. Di sini kita lihat perbedaan mata uang vs mata uang kripto. Di mata uang alat tukar berbentuk fisik, sementara di cryptocurrency alat pertukaran berupa digital yang tampilannya ada di monitor, handphone, laptop atau media-media elektronik yang aksesnya terintegrasi dengan internet. Nah, mata uang dipresentasikan sebagai uang tunai seperti kertas, koin dan sebagainya. Nah, sementara mata uang kripto itu dipresentasikan sebagai satu kunci publik dan kunci private. Mata uang persediaannya
tidak terbatas. Tapi mata uang kripto itu persediaannya sangat terbatas. Jadi kenapa terbatas? Karena ada blok-blok data yang sudah terbentuk itu tidak bisa lagi dikembangkan atau diperbanyak lagi. Sehingga nilainya itu akan menjadi nilai aset investasi yang naik ke depannya. Nah, mata uang itu diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan mata uang kripto itu diterbitkan oleh komputer. Mata uang itu tersentralisasi, diterbitkan dan diatur oleh hukum bank negara-negara tertentu. Sementara mata uang kripto terdesentralisasi, tidak diatur oleh pemerintah atau entitas manapun. Nilai intriksi ditentukan oleh pasar untuk mata uang ya. Sementara nilai daripada uang kripto itu nilai intriksinya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di market ya. Jadi nilainya akan fluktuatif, naik dan turun tergantung daripada permintaan dan penawaran atau supply and demand. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah kripto pertama yang ada di dunia. Bitcoin memiliki total supply 21 juta. Dan Bitcoin memiliki teknologi halving atau anti-inflasi. Bitcoin memiliki demand luas di penjuru dunia. Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi peer-to-peer. Nah, di sini saya akan menggambarkan histori harga Bitcoin per tahun ya pada bulan Agustus. Ya, pada 2009 harga Bitcoin itu sekitar Rp14. Terus naik di 2010 itu 0,09 atau sekitar Rp1.350. Di 2011 15,90 atau 238.500. Di 2012 naik turun lagi di $9,24 atau sekitar 138.500 ya. 2013 itu naik sangat signifikan ke harga $104,84 atau sekitar 1.572.500. Di 2014 naik $649 atau sekitar 9.717.600. Di 2015 sempat turun di harga 304 atau sekitar 4.572.600. Nah, pada 2016 naik lagi ke 688 sekitar 10.327.500. Di 2017 naik ke 2.773 ya, sekitar 41 jutaan ya. Ini awal kebangkitan daripada Bitcoin di 2017. Nah, pada tahun 2017 ada yang salah sangka bahwa pada bulan Agustus harga Bitcoin pada saat itu 2.773 atau sekitar 41 jutaan ya. Pada bulan Desember lompat ke 200 jutaan ya. Nah, itu prediksi yang sangat mencengangkan. Nah, tidak menutup kemungkinan harga Chainpay pun akan seperti itu, lompat mengikuti persentase daripada Bitcoin. Pada 2018 naik lagi ke 8.226 dolar atau sekitar 123.404.500. Nah, kemarin terakhir di bulan Agustus 2019 itu naik di 11.892 atau sekitar 178.387.000. Nah, prediksi pada tahun 2022 ya itu akan mencapai 250.000 atau sekitar 4 miliar. Nah, itu kita histori daripada pergerakan atau naik ketika kita investasi di Bitcoin ya. Maka tidak menutup kemungkinan Chainpay pun akan mengikuti jejak daripada Bitcoin setahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan
bisa mengikuti jejak daripada Bitcoin. Ya, Bitcoin dengan supply itu hanya 21 juta, ya, seluruh dunia ingin memiliki Bitcoin atau permintaan dari pasar bisa mencapai titik di mana harga Bitcoin itu melambung tinggi. Nah, ChainPay hanya memiliki 5.555.555 ChainPay, ya, hanya 5 juta saja. Jadi akan banyak yang ingin memiliki ChainPay atau ketika sudah dikenal seluruh dunia, yang sementara ini baru 20 negara, harga daripada ChainPay itu ada kemungkinan bisa melebihi daripada harga Bitcoin. Nah, pada tahun 2020 ini Bitcoin terjun bebas sampai di harga 40 juta. Nah, tahu kenapa? Karena Cina terdampak virus corona. Jadi pada saat itu banyak warga Cina yang menjual Bitcoinnya, ya, untuk kebutuhan mereka. Tapi ketika sudah diumumkan bahwa Cina bebas daripada corona, maka Bitcoin naik lagi menjadi 111, ya. Lompatan-lompatan itu ya tergantung daripada supply and demand atau permintaan dan penawaran. Nah, ketika Cina sudah mulai stabil lagi karena tambang cryptocurrency terbesar itu memang ada di Cina, maka sekarang sudah mulai merangkak naik lagi. Jadi jangan heran ketika cryptocurrency itu terjun bebas dan dia naik lagi melesat ke atas karena permintaan sudah mulai besar, ya, daripada penawaran-penawaran yang ditawarkan. Katanya Bitcoin akan naik, ya. Kita perhatikan di sini Bitcoin price, ya. 2009 itu lahir muncul setiap 10 menit dengan 50 BTC. Halving pertama pada tahun 2012. 2012 halvingnya dari 50 Bitcoin per menit menjadi 25 Bitcoin per 10 menit. Di 2016 dari 25 BTC per 10 menit menjadi 12,5 Bitcoin per 10 menit. Jadi semakin sini semakin sulit untuk mendapatkan Bitcoin atau produksi daripada Bitcoin, ya. Pada saat ini, ya, di 2020 itu hanya 6 Bitcoin per 10 menit. Berarti semakin mengecil, artinya hanya setengah daripada halving yang lalu. Nah, dengan munculnya ChainPay, berarti orang-orang hack store, ya, itu membuka peluang untuk mendapatkan Bitcoin gratis melalui ChainPay gratis. Jadi kenapa ChainPay muncul di tahun 2020? Nah, supaya orang-orang hack store itu memiliki ChainPay gratis. Jadi sama aja kita memiliki Bitcoin gratis. Nah, dari ChainPay gratis itu kita bisa beli Bitcoin gratis, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk memiliki ChainPay gratis dan membeli Bitcoin dengan ChainPay secara gratis. Nah, di sini ada koin vs token. Koin dengan token itu bedanya di teknologi. Teknologi apa? Kalau koin dia memiliki blockchain sendiri, hanya pencatatan. Jadi blockchain tidak berpengaruh dengan harga. Kalau token itu adalah blockchain yang mengikuti fasilitas smart contract. Pada saat ini yang memiliki itu adalah Ethereum. Jadi cuma numpang blockchainnya saja, tapi harga koin atau harga token itu ditentukan oleh supply and demand atau seberapa banyak permintaan dan penawaran.
Kalau misalkan kriptonya sedikit, permintaannya banyak, berarti harga itu akan naik. Tapi kalau kriptonya banyak, permintaannya sedikit, maka harga itu akan turun atau harganya akan murah. Jadi bedanya koin dengan token adalah di blockchain-nya saja. Justru ada isu yang beredar bahwa kalau koin itu nilai koinnya tidak bertambah atau nilai koinnya akan bertambah. Nah, justru sebaliknya, token karena memang mengikuti blockchain yang sudah ada atau koin yang sudah ada, maka smart kontraknya itu sudah ditentukan di awal. Gitu. Jadi contohnya ChainPay smart kontraknya adalah 5.555.555 ChainPay. Jadi tidak akan lagi bertambah. Ya. Kalau misalkan sudah tidak bertambah lagi, diperebutkan oleh beberapa atau banyak orang di seluruh dunia, maka nilainya akan terus naik. Ya. Kalau koin itu masih bisa ditambang. Kalau token itu tidak bisa ditambang lagi. Mengenal ChainPay, ya, itu ada di Cap Market, Coin Gecko, ya. Kita bisa akses kedua market itu, ya, dengan menggunakan ChainPay menggunakan teknologi ERC20 Etherscan 10 atau token. Total supply-nya 5.555.555 ChainPay. Jadi tidak akan pernah bertambah lagi, ya. Tidak seperti koin. Nah, dengan nama ticker atau ticker name-nya itu CPay. Demand, permintaan, ya. ChainPay ini digunakan untuk trading, boot trade, holding, ya, untuk investasi atau disimpan, atau untuk transaksi peer to peer, untuk kirim-kirim uang, send money, ya. Dengan remittance market, marketplace, dan program community atau community program. Nah, jadi ada kemungkinan ChainPay ini akan diminati banyak orang. Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari dunia kripto adalah, ya, khususnya untuk ChainPay tadi sudah kita jelaskan, untuk trading, holding, ya, untuk disimpan atau saving, peer to peer, untuk transaksi, community program, dan lainnya mungkin nanti dipergunakan. Nah, ChainPay ini akan di kedepannya akan digunakan sebagai transaksi Butterplace, ya. Kita akan meluncurkan butterplace.com, menghadirkan 50.000 UMKM seluruh Indonesia, diresmikan oleh 001 Indonesia, ya, Presiden Jokowi. Ya, mudah-mudahan bulan April atau bulan Mei ke depan, setelah COVID-19 ini sudah mulai menurun, ya, kita bisa melaksanakan launching Butterplace, ya. Ketika seluruh member pada saat ini sekitar 200 ribuan member Hackstore itu menggunakan atau melakukan transaksi menggunakan ChainPay, maka nilainya akan terus bertambah naik, ya. Kenapa? Mungkin di market mulai sedikit, sementara ChainPay ini dipergunakan di internal antar member kita. Bahkan kabar baiknya, ChainPay ini bisa digadaikan di Butterplace nanti, ya. Kita bisa menggadaikan ChainPay kita itu cair 70% fresh money kita atau uang cash, ya, uang rupiah, ya. Ya, mungkin ini penjelasan singkat saya bagaimana kedepannya kita bisa mendapatkan ChainPay gratis, ya, dengan mengikuti program-program pengguna ChainPay, khususnya untuk komunitas Hackstore, ya. Jangan lupa Anda sampaikan kepada mitra-mitra Anda manfaat dan keuntungan kita bertransaksi atau join di Hackstore menggunakan ChainPay. Saya Ervin Prahmawan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ChainPay, ChainPay pasti menang. Semoga sukses selalu untuk Anda.